Halo teman-teman, kita berjumpa kembali dalam materi aritmetika sosial. Kali ini kita akan bahas tentang bruto, neto, tara, pajak, dan bunga tunggal. Jangan lupa follow dan subscribe, oke? Nah, yang pertama bruto, neto, dan tara. Kalian pasti pernah membeli jajanan atau mungkin disuruh membeli beras atau mungkin barang-barang yang memiliki kemasan. Nah, saat kalian membeli makanan atau minuman yang berbungkus, berat barang yang kalian beli merupakan berat kotor. Artinya, berat isi makanan ditambah berat kemasannya. Oke, ya. Contohnya nih, berat kemasan barang itu seperti plastik, karung, kertas, itu disebut tara. Berat barang serta kemasannya disebut berat kotor atau bruto. Sedangkan berat barangnya saja disebut berat bersih atau neto. Nah, siapa yang suka jajan taro? Oke, di sini ya, di dalam taro itu ada yang disebut bruto. Brutonya adalah isi taronya dan kemasan. Kemudian neto, netonya adalah si taronya ya anak-anak. Kemudian tara itu adalah bungkusnya, si bungkus taro ini. Nah, di sini kita bisa lihat kalau bruto itu adalah neto ditambah tara, kemudian neto adalah bruto dikurangi tara, dan tara sama dengan bruto dikurangi neto. Seandainya diketahui persen tara dan bruto, kalian dapat mencari tara dengan rumus seperti ini, persen tara dikali bruto. Ya, untuk menentukan harga bersih setelah memperoleh potongan berat, dapat dirumuskan harga bersih sama dengan neto dikali harga per satuan berat. Masih bingung? Nanti dikasih contoh soalnya kok. Contoh, bruto 1 dus barang adalah 48 kg. Jika taranya 2,5%, berapakah berat bersih atau neto 1 dus barang tersebut? Nah, kita lihat di sini. Yang ditanya adalah neto. Neto itu bruto dikurangi tara. Brutonya 48 kg, taranya 2,5%. Kita ubah dulu ya anak-anak. 2,5 per 100 dikali 48 kg sama dengan 1,2 kg. Nah, setelah itu baru kita kurangi. 48 dikurangi 1,2 menjadi 46,8 kg. Kemudian contoh yang berikutnya. Harga pembelian 2 karung beras yang masing-masing 25 kg adalah Rp180.000. Jika tara 2% dan beras tersebut dijual dengan harga Rp4.200 per kilogram, hitunglah keuntungan yang diperoleh. Baik anak-anak, kita bahas. Bruto itu berat kotor ya. Ini ada 2 karung, berarti 2 dikali 25 ya, sama dengan 50 kg. Kemudian tara 2%, kita harus ubah dulu nih. Tara 2%, 2% dikali 50 ya. 2 per 100 dikali 50 menghasilkan 1 kg. Dari situ kita bisa tahu nih netonya. Betul, 50 dikurangi 1 sama dengan 49 kg. Nah, kemudian kita bisa mencari harga jualnya nih. 49 kg dikali 4.200, yaitu Rp205.800. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat keuntungan yang diperoleh. Harga jualnya lebih besar, 205.800 dikurangi 180.000. Nah, jadi untungnya sama dengan betul Rp25.800. Paham anak-anak? Nah, kita sekarang akan membahas bunga tunggal. Bila besar uang yang ditabung mula-mula M, kemudian bank memberi bunga tunggal sebesar P% per tahun dan menabung T tahun, maka. Nah, di sini kita bisa melihat perhitungan bunga selama 1 tahun, selama T tahun, selama T bulan, dan jumlah tabungan seluruhnya. Masih bingung?
Yuk kita lihat contoh soalnya saja. Vega menyimpan uang di bank sebesar 2 juta dengan suku bunga 18% setahun dengan bunga tunggal. Tentukan besar tabungan Vega setelah 6 bulan. Nah, yuk kita jawab. Kita perlu mencari bunga 6 bulan. Bunga 6 bulan adalah 6 per 12 dikali persennya adalah 18%, berarti 18 per 100 dikali tabungan mula-mula 2 juta. Kita sederhanakan menjadi ini 1 per 2 dikali 18 dikali, ini kita coret nolnya 2 ya, menjadi 20.000. Dan kita kalikan menghasilkan Rp180.000. Kemudian kita bisa hitung besar tabungan Vega setelah 6 bulan. Tabungan awal ditambah bunganya, anak-anak. Betul, jadi Rp2.180.000. Paham? Nah, kemudian nih kita akan belajar tentang pajak. Setiap 5 tahun sekali, ya, ayah membayar pajak motor. Perhatikan pula saat kalian membeli barang, di setiap kemasannya biasanya tertera tulisan, harga ini sudah termasuk pajak. Jadi menurut kalian, sebenarnya pajak itu apa sih? Yuk kita bahas. Nah, pajak adalah kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara menurut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Jadi pajak itu bersifat mengikat dan memaksa. Jenis-jenis pajak antara lain ada PBB atau pajak bumi dan bangunan, PPN atau pajak pertambahan nilai, dan pajak penghasilan atau PPH. Contoh soal. Pak Putu memperoleh gaji Rp950.000 sebulan. Dengan penghasilan tidak kena pajak Rp380.000. Jika pajak penghasilan atau PPH 10%, berapakah besar gaji yang diterima Pak Putu per bulan? Ya, kita selesaikan. Jadi besar gajinya Rp950.000, kemudian penghasilan tidak kena pajak Rp380.000 dan PPH 10%. Kita mencari dulu besar penghasilan kena pajaknya. Ya. 950.000 ini besar gaji dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Jadi Rp570.000 itu adalah besar penghasilan kena pajak. Sekarang kita hitung. Pajak penghasilan adalah 10% dari penghasilan kena pajak. Jadi 10 per 100 ya, dikali ini Rp570.000. Hasilnya Rp57.000. Jadi gaji yang diterima adalah gaji kotor Rp950.000 dikurangi Rp57.000. Iya betul, jadi penghasilan gaji yang diterima Pak Putu per bulan adalah Rp893.000. Nah, sekarang kalian mengerjakan latihan soal ya. Terima kasih, jangan lupa kumpulkan di Classroom ya.